Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun jarak jauh ya. Sehat-sehat semuanya. Allah doakan semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan kali ini Abla ingin melanjutkan pembahasan kita tentang dakwah Rasulullah periode Madinah. Masih ingat tidak pembahasan kita di minggu yang lalu? Ya. Di minggu yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana Allah memerintahkan Rasulullah untuk pergi dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali, karena pada saat itu setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah keadaan di sana sudah tidak begitu kondusif, sehingga Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW beserta semua kaum muslimin yang ada di sana untuk pergi ke Madinah. Nah, kemarin kita juga sudah membahas sedikit tentang siapa yang menemani Rasulullah saat berhijrah. Ada yang masih ingat siapa saja? Ada dua orang sahabat setia Rasulullah. Ya, ada Ali dan Abu Bakar. Nah, kedua orang ini mereka mempunyai peran yang berbeda. Ali berperan untuk mengelabui kaum kafir Quraisy dengan cara apa? Dengan cara tidur di tempat tidur Rasulullah, sehingga saat kafir Quraisy itu datang dan ingin membunuh Rasulullah, nah yang ditemui siapa? Bukan Rasulullah tapi Ali. Lalu Abu Bakar, apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar menemani Rasulullah mulai dari awal perjalanan dari Mekah hingga ke Madinah. Nah, kalau kalian penasaran apa saja yang terjadi selama perjalanan itu, saya sudah menyantumkan, sudah membagikan sebuah video yang sangat menyentuh hati, karena di sana ada cerita-cerita bagaimana perjuangan Abu Bakar melindungi Rasulullah SAW. Kalian bisa cek langsung di Google kita, oke? Nah, selanjutnya setelah mereka sampai dengan selamat di Madinah, disambut dengan meriah oleh warga Madinah pada saat itu. Rasulullah langsung diangkat menjadi pemimpin Madinah. Lalu Rasulullah langsung membuat sebuah strategi dakwah, atau bagaimana caranya agar Islam ini di Madinah bisa terus berkembang. Nah, salah satu caranya, salah satu langkah yang diambil oleh Rasulullah adalah, mau tahu nggak? Oke, kita lihat sekarang. Di sini ada langkah dakwah yang diambil oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, membangun masjid. Membangun masjid, tahu nggak kalian masjid apa yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah? Ada yang namanya Masjid Nabawi. Lalu ada mempersaudarakan umat muslim. Mempersaudarakan umat muslim maksudnya apa? Rasulullah saat sampai di Madinah, antara kaum muslim, muhajir dan ansor, baik yang laki-laki dan perempuan, dipersaudarakan. Laki-laki dengan perempuan biasanya, bukan biasanya ya, Rasulullah menikahkan laki-laki muhajir dengan perempuan ansor, ataupun sebaliknya. Kalau laki-laki, Rasulullah mempersaudarakan mereka berdua. Nah, lalu yang ketiga adalah membuat perjanjian. Perjanjian antara siapa? Membuat perjanjian antara kaum muslimin dengan Yahudi. Kenapa? Karena di saat itu Madinah belum semuanya masuk Islam. Jadi karena Rasulullah memimpin negara Madinah pada saat itu, Rasulullah membuat peraturan-peraturan yang mana peraturan itu harus dilakukan, harus dipatuhi oleh seluruh warga Madinah. Yang mana warga Madinah itu bukan semuanya kaum muslim, tapi ada yang non muslim dan muslim. Baiklah, terima kasih. Berjumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Miss Gina. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita di kesempatan yang lalu. Kemarin kita sudah membahas tentang langkah-langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah di Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memperluas ajaran Islam pada saat itu. Nah, selain apa yang dilakukan oleh Rasulullah, selain membangun masjid, mempersaudarakan umat muslim, dan membuat perjanjian antara umat muslim dengan Yahudi, Rasulullah
di akhir tahun, tidak di akhir tahun, bahkan dari awal tahun, dari awal 1 Hijriah, Rasulullah mendapatkan serangan. Dari mana? Dari kafir Quraisy yang ada di Mekah pada awalnya. Karena mereka melihat Rasulullah itu telah berhasil membangun Madinah dengan sangat Islami. Jadi semua ajaran-ajaran Islam itu sudah berhasil diterapkan oleh Rasulullah di Madinah, sehingga mereka merasa sakit hati, mereka merasa takut akan Islam itu akan menyebar luas di luar Madinah. Ya, nah jadi mereka datang berbondong-bondong untuk menyerang umat Muslim. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat mereka datang menyerang? Nah, Rasulullah saat mereka berada di Mekah, saat ada orang yang mengejek umat Islam, menghina umat Islam, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Kenapa? Karena pada saat itu mereka masih berada, masih sedikit kaum muslimnya. Tapi berbeda halnya saat mereka sudah ada di Madinah sekarang. Kaum muslim itu sangat ramai sekali, sehingga saat ada serangan seperti ini Allah memerintahkan untuk apa? Untuk memeranginya kembali. Nah, jadi hari ini kita akan sedikit melihat apa saja kejadian-kejadian yang terjadi setelah hijrah. Oke? Nah, di sini kejadiannya adalah yang paling pertama, serangan dari kaum kafir. Di sana terjadilah perang Badar. Ada yang tahu perang Badar? Jadi perang Badar ini adalah perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu perang Badar ini uniknya, pada saat itu umat muslim hanya sekitar 313 orang, tapi mereka berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya ribuan orang. Konon katanya dalam sebuah riwayat, bukan sebuah riwayat, dalam banyak riwayat dikatakan umat muslim pada saat itu dibantu oleh malaikat-malaikat Allah. Lalu ada perang Uhud. Mungkin kalian pasti sering dengar perang Uhud atau Gunung Uhud. Pernah dengar Gunung Uhud? Nah, kenapa disebut perang Uhud? Karena perang ini dilakukan atau dilaksanakan di Gunung Uhud. Nah, sedihnya perang Uhud ini adalah perang di mana umat muslim kalah. Oke, jadi pada saat itu ada beberapa perintah Nabi Muhammad SAW yang tidak dilakukan dengan bijaksana oleh para sahabat, oleh para kaum muslimin yang ada di sana, sehingga mereka kalah. Oke, nah yang terakhir ada, bukan yang terakhir, masih banyak perang-perangnya, tapi yang akan kita bahas di sini ada perang Khandaq. Perang Khandaq ini adalah perang yang sangat unik karena Khandaq sendiri artinya, ada yang tahu Khandaq? Khandaq ini artinya parit, sehingga dalam perang ini salah satu strategi yang membuat kaum muslimin itu menjadi menang adalah karena mereka membuat sebuah parit untuk melindungi atau untuk menjadi benteng kaum muslimin pada saat itu. Oke, nah jadi kalau kalian cek di Google kita, saya sudah membagikan banyak sekali video-video tentang perang, kalian bisa tonton di sana dan jangan lupa juga dicek tugasnya. Oke, assalamualaikum.